Among-among itu dilaksanakan di setiap tanggal kelahiran atau di bulan di hari Jawa misalnya. Iya, di depan saya sudah ada tumpeng, ini namanya pemirsa ya. Tumpeng, tapi kalau biasanya untuk saat ini sering orang membuat tumpeng itu dengan nasi kuning, sayur-sayuran yang diharapkan juga itu kehidupan seseorang akan lebih segar ya. Bubur ini bubur biasa yang diberi gula Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Widya di Reco Buntung Channel. Apa kabarnya pemirsa semuanya? Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apa, dan yang pasti mudah-mudahan suasana hatinya juga selalu oke ya. Nah, kita ketemu di Reco Buntung Channel di acara Dolan dan Kulineran. Tapi untuk kali ini adalah edisi spesial karena terkait dengan 55 tahun ulang tahun Radio Reco Buntung. Saya berada di tempat yang istimewa ini dan akan mengajak Anda untuk mengenali atau barangkali mengingat kembali makanan tradisi atau adat istiadat Jawa yang dulu sering dilakukan, tapi sekarang ini sudah jarang sekali. Apakah itu? Yuk saya ajak Anda. Nah pemirsa, di edisi spesial kali ini terkait dengan ulang tahun Radio Reco Buntung yang ke-55 tahun ya, saya ingin mengajak Anda untuk kembali mengenang tradisi Jawa khususnya di Yogyakarta, yaitu tradisi ulang tahun. Tetapi kali ini bukan ulang tahun, namanya adalah among-among ya. Di dalam tradisi Jawa atau orang Jawa itu ada tradisi among-among. Nah, kapan among-among ini dilaksanakan? Among-among itu dilaksanakan di setiap tanggal kelahiran atau di bulan di hari Jawa. Misalnya seseorang lahir di hari Senin Pon gitu ya, atau hari pasaran namanya ya. Misalnya seseorang lahir di hari Senin Pon. Nah, maka pada hari yang bertepatan dengan hari Senin Pon ini biasanya dilakukan yang namanya tradisi among-among. Nah, maksud dari tradisi ini adalah untuk mendoakan dan juga mensyukuri apa yang sudah diperoleh. Biasanya tradisi among-among ini dilakukan untuk anak-anak ya, ataupun bahkan sampai orang tua pun masih ada tradisi among-among. Nah, sajian apakah yang biasanya disajikan pada saat among-among ini? Iya, di depan saya sudah ada tumpeng, ini namanya pemirsa ya. Tumpeng, tapi kalau biasanya untuk saat ini sering orang membuat tumpeng itu dengan nasi kuning ya. Tetapi tumpeng yang asli itu adalah seperti ini, yaitu dengan nasi putih yang dibentuk tumpeng atau kerucut. Kenapa selalu berbentuk kerucut? Jadi mengerucut ke atas itu artinya bahwa bagaimanapun kehidupan manusia itu berpusat kepada yang di atas atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tumpeng ini bentuknya mengerucut ke atas. Dan ubor rampenya adalah gudangan. Gudangan itu sebagai bentuk syukur terhadap apa yang sudah disediakan oleh Allah kepada umat manusia ya, dengan mempergunakan sayur-sayuran yang diharapkan juga itu kehidupan seseorang akan lebih segar ya. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian lauknya biasanya pada nasi tumpeng among-among ini hanya telur rebus biasa ya, seperti itu. Kemudian di sini ada cabai yang berbentuk keris. Kemudian ada juga bawang merah atau brambang. Ini juga ada maknanya loh pemirsa ya. Jadi keris itu diibaratkan adalah sebuah benda tajam, di mana seseorang diharapkan nantinya akan memiliki pemikiran yang tajam. Dia akan diharapkan pandai
dalam kehidupannya, atau mungkin kalau anak-anak sekolahnya pinter gitu ya. Jadi rangkaian untuk nasi tumpeng untuk among-among biasanya seperti ini. Nah, untuk rangkaian lainnya itu ada juga yang namanya pisang, biasanya pisang setangkep ya, setangkep itu rojo pulut. Nah, pisang raja itu diartikan sebagai sebuah kekuasaan ya. Raja itu kekuasaan, berkaitan dengan kekuasaan dan juga tentu kebijaksanaan. Nah, diharapkan orang yang lagi diperingati untuk among-amongnya ini atau hari kelahiran Jawanya ya, itu diharapkan bisa bijaksana seperti halnya seorang raja, kemudian memiliki kekuasaan, artinya dia memiliki kehidupan yang lebih baik ya. Kemudian juga ada pisang pulut namanya ya, kalau di dalam Jawa. Kalau mungkin secara nasional nggak tahu pisang apa, tapi kalau di Jawa itu namanya gedang pulut. Pulut itu artinya semacam lem, jadi sesuatu yang memiliki perekat ya. Jadi pulut itu biar dia dalam kehidupannya itu selalu erat hubungannya dengan keluarga ya, dengan mungkin anak cucunya nanti dan sebagainya. Nah, ubur rampe ini di samping itu ada yang namanya jajan pasar ya, jajan pasar atau tukon pasar. Nah, kenapa ini hanya ada dondong, salak, kemudian bengkoang ya, kemudian ada kacang tanah, ada ubi rebus, singkong rebus, kemudian sekedar kue-kue. Ini adalah menggambarkan satu bentuk kehidupan itu beraneka macam dan ada pemanisnya. Nah, maksudnya jajanan atau tukon pasar ini adalah sebuah pemanis kehidupan ya. Jadi di dalam filosofi kehidupan itu pasti ada gelap, ada terang, ada senang, ada susah gitu ya, ada bahagia dan sebagainya. Nah, ini digambarkan dari jajanan pasar yang bermacam-macam. Kenapa jajanan pasar ini dulu semacam ini? Karena pada saat itu mungkin belum ada buah-buah impor yang datang ke Indonesia atau di Jawa dan Jogja khususnya ya. Jadi tukon pasar atau jajan pasar ini ya seperti ini, terdiri dari ada dondong, salak, bengkoang ya, kemudian kacang rebus, ubi rebus, kemudian singkong rebus dan juga jajanan pasar yang lainnya yang menyertai ya. Nah, itu untuk ubur rampe jajan pasar atau tukon pasar. Kemudian di sini juga ada yang namanya, ada orang yang menyebut dengan jenang atau bubur ya. Jadi bubur ini dibuat dari beras biasa atau ada juga yang membuatnya dari tepung ketan. Sebenarnya di dalam rangkaian sajiannya itu buburnya bermacam-macam ya. Ada yang bubur coklat, kemudian dikasih taburan kelapa dan juga dikasih gula Jawa atau irisan gula Jawa ya. Tetapi di sini yang tersedia adalah 3 ini yang semuanya ini memiliki makna ya. Yang pertama ini adalah bubur putih. Bubur putih ini digambarkan adalah ibaratnya seorang bapak atau seorang ayah ya. Ya, dari sumber kehidupan itu tercipta dari antara suami dan istri. Bapak itu digambarkan dengan bubur putih, kemudian untuk ibu itu digambarkan dengan bubur abang gitu ya istilahnya. Tetapi memang warnanya tidak merah ya. Walaupun ini menggambarkan atau menceritakan adalah bubur merah itu mewakili perempuan. Perempuan yang artinya terkait dengan masalah darah atau menstruasi. Jadi bubur ini bubur biasa yang diberi gula Jawa. Tetapi di dalam tradisi Jawa atau among-among ini bubur merah ini terbuat dari bubur biasa yang dikasih gula Jawa ya. Ini menggambarkan simbol seorang perempuan itu jika sudah memasuki masa menstruasi, itu adalah tandanya bahwa dia juga siap nantinya jika sudah berkeluarga itu bisa menghadirkan keturunan gitu ya. Nah,
Kemudian yang satu lagi ada bubur putih yang di atasnya itu ada kalau dalam bahasa Jawa itu palang ya. Palang itu dari kata pepalang ya. Pepalang itu penghalang artinya. Jadi diharapkan dalam kehidupan rumah tangganya kelak tidak ada penghalang atau tidak ada pepalang dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Nah, sebenarnya di dalam sajian tradisi tumpengan, tradisi among-among ini ada juga disediakan berbagai macam minuman, misalnya seperti kopi, teh, kemudian juga ada rujak degan itu yang terdiri dari kelapa muda yang dicampur dengan air dan juga gula Jawa ya. Tapi di sini kita belum bisa menghadirkan. Nah, inilah rangkaiannya untuk sajian among-among atau tradisi among-among, yaitu memperingati hari lahir di hari pasaran yang ada di Jawa ya. Karena memang among-among ini tradisinya orang Jawa dan itu dilakukan setiap selapan atau 35 hari. Jadi jatuhnya misalnya Senin Kliwon, ya nanti Senin Kliwon mengadakan hal seperti ini. Nah, tujuannya selain mengharapkan ridho dari yang di atas, kemudian juga mendoakan agar orang yang diamong-amongi ini selamat, sehat, kemudian juga memiliki tujuan hidup yang pasti, kemudian nanti masa depannya juga akan bahagia lahir batin seperti itu ya. Nah, ini biasanya setelah dilakukan dijawab gitu ya istilahnya dalam bahasa Jawa, itu dijawab, itu didoakan maksudnya. Setelah disertai doa, biasanya ini nasi ini kemudian dibagikan kepada anak-anak. Nah, dulu waktu saya kecil masih mengalami ada tradisi semacam ini. Jadi kalau ada yang diamong-amongi, biasanya anak-anak kecil sudah pada tahu gitu ya. Kemudian nanti mereka datang ke depan rumah kita. Kemudian nanti sudah disediakan pincuk semacam ini. Pincuk itu piringnya orang Jawa zaman dulu dengan menggunakan daun pisang ya. Nah, biasanya nanti gudangan ini yang terdiri dari sayuran dan juga bumbunya dari kelapa yang belum tua ya, kelapa yang masih setengah muda begitu, dimasak dengan bumbu-bumbu tertentu gitu, kemudian dicampur semua bahan gudangan ini, kemudian dibagikan dengan pincuk ini. Kemudian pada saat itu ada yang lucu pemirsa ya, kalau sekarang ini mungkin udah nggak lazim lagi ya, artinya membagikan telur itu, karena zaman dulu mungkin telur itu merupakan bahan makanan yang harganya juga masih mahal pada saat itu ya. Jadi biasanya satu telur itu dibagi dengan beberapa potong gitu, jadi telurnya menjadi tipis-tipis gitu ya. Dan biasanya dulu orang memotong telur itu dengan menggunakan benang ya. Jadi seperti itu pemirsa, nasinya ini kemudian dikasih lauk gudangan dan juga telur rebus, kemudian juga dikasih pisang ya, kemudian juga dikasih jajanan pasar atau tukun pasar yang ada. Nah, biasanya nih kalau di dalam satu keluarga yang anak-anaknya juga banyak, biasanya kalau orang dulu kan anaknya juga banyak ya dalam satu keluarga, itu biasanya pada berebutan juga nih setelah dibagikan kepada anak-anak tetangga gitu ya. Nah, itulah pemirsa tradisi among-among terkait dengan ulang tahun, tetapi ini bukan ulang tahun, ulang ulang hari pasaran seperti itu ya, karena biasanya diperingati di hari lahir pasaran. Kalau orang Jawa ada Kliwon, Wage, Pon, Legi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sajiannya seperti ini pemirsa. Saya mengajak Anda untuk mengenang kembali masa-masa dahulu yang pernah dilakukan sebagai tradisi orang Jawa ya, yang memiliki filosofi yang sebenarnya sangat tinggi, semuanya memiliki makna dan artinya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi Anda yang mungkin pernah mengenal ini menjadi satu kenangan ya.
Dan terima kasih sudah menyaksikan Reco Buntung Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya ke saudara, ke sahabat, ke rekan-rekan Anda, agar kami tetap semangat untuk menyajikan hal-hal yang terkait dengan masalah makanan tradisional dan sebagainya. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih sudah Mersani sudah menonton YouTube channel atau Reco Buntung Channel dalam rangka hari ulang tahun ke-55 Radio Reco Buntung. Saya Widya dan kru, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng.